Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai membumikan Islam di Indonesia melalui akulturasi budaya. Nama anggota kelompok 8, 1 Satria dengan NIM 087, Dania dengan NIM 052, Audi dengan NIM 025, Irma Dewi dengan NIM 009. Pengertian kebudayaan Islam. Kebudayaan merupakan suatu totalitas kegiatan manusia yang meliputi kegiatan akal, hati, dan tubuh yang menyatu dalam suatu perbuatan. Wujud kebudayaan nampak pada adat istiadat, bahasa, peralatan hidup atau teknologi, organisasi sosial politik, religi, dan seni. Budaya tidak mungkin terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan, namun bisa jadi lepas dari nilai-nilai ketuhanan. Pengertian kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam merupakan kebudayaan yang semuanya dihasilkan oleh akal, budi, cipta rasa, dan karya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengannya. Aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya menjadi inspirator sekaligus penuntun dan pengarah lahirnya kebudayaan Islam. Dasar-dasar kebudayaan Islam. Pada awal tugas kerasulannya, Nabi Muhammad SAW meletakkan dasar-dasar kebudayaan Islam yang kemudian berkembang menjadi sebuah peradaban Islam. Dasar-dasar kebudayaan Islam juga merupakan inti pokok ajaran Islam, seperti yang pertama, tauhid, dan yang kedua, syariat, yang ketiga, akhlak. Tauhid. Tauhid menjadikan kebudayaan Islam mempunyai unsur ketuhanan atau teosentris, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber inspirasi dan idealisme berkebudayaan. Syariat. Syariat atau halal haram menjadikan kebudayaan Islam mempunyai kendali, punya mata untuk memilah antara kesesatan dan kebenaran. Yang ketiga, akhlak. Akhlak atau maslahat menjadikan kebudayaan Islam bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan atau antroposentris. Peran dan fungsi budaya dalam Islam. Bagi masa positivis, agama sebagaimana juga seni dan sains adalah bagian dari puncak ekspresi kebudayaan, sehingga keduanya sering dikatakan sebagai peradaban, bukan sekedar kultur. Bagi Islam, kebudayaan adalah perpanjangan dari perilaku agama. Agama bagikan ruh yang datang dari langit, sedangkan budaya adalah jasad bumi yang siap menerima ruh agama sehingga pertemuan keduanya melahirkan peradaban. Bumi bersifat feminim yang menunggu pembuahan dari langit yang bersifat maskulin. Namun ketegasan agama harus diformulasikan oleh bahasa budaya yang penuh bijak, lembut, feminin, dan beradab. Bisa disebut juga agama sebagai makna dan budaya sebagai bahasanya. Selanjutnya adalah D. Universalisme Islam. Salah satu karakteristik dari ajaran Islam adalah sifatnya yang universal. Universalisme Islam adalah bahwa ajaran Islam ditunjukkan untuk semua umat manusia, segenap ras dan bangsa, serta untuk lapisan masyarakat. Bukan ajaran untuk bangsa tertentu, wilayah tertentu, dan zaman tertentu. Islam sebagai agama yang berkarakteristikkan universal mempunyai pandangan hidup yang mengajarkan tentang persamaan, keadilan, kebebasan, dan kehormatan serta memiliki konsep teosentrisme yang humanistik sebagai nilai inti. Risalah Islam adalah petunjuk dari Allah untuk segenap manusia dan wujud kasih sayangnya untuk semua hambanya. Manifesto ini termaktub abadi dalam firman-Nya yang artinya,
Dan tidak kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai kasih bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan katakanlah Muhammad agar ia menjadi juru peringatan bagi seluruh sekalian alam. Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Selain itu, risalah Islam juga menampilkan nilai-nilai kemasyarakatan yang luhur yang bisa dikatakan sebagai tujuan dasar syariah, yaitu keadilan, solidaritas, kebebasan dan kehormatan, tujuan umum syariah yang meliputi menjaga keselamatan agama, badan, akal, keturunan, harta, dan kehormatan. Selanjutnya adalah kosmopolitanisme kebudayaan Islam. Pada dasarnya, sifat ajaran universal mau tidak mau berpengaruh pada pandangan budaya yang kosmopolit, yaitu sebuah pola budaya yang konsep-konsep dasarnya meliputi dan diambil dari seluruh budaya umat manusia. Refleksi dan manifestasi kosmopolitanisme Islam bisa dilacak dalam etalase sejarah kebudayaan Islam sejak zaman Rasulullah, baik dalam format non-material seperti konsep-konsep pemikiran maupun yang material seperti seni arsitektur bangunan dan sebagainya. Dalam hal ini menunjukkan kepada kita betapa kebudayaan dan peradaban Islam yang dibangun di atas kombinasi nilai ketakwaan, persamaan, dan kreativitas dari dalam Islam yang universal. Dan dengan adanya akulturasi timbal balik dari budaya-budaya lokal luar Arab dan non-Arab, semuanya tetap bersatu dalam label Muslim. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Pengaruh filsafat Yunani dan budaya Yunani pada umumnya dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam sudah bukan merupakan hal baru lagi. Seperti halnya budaya Yunani, budaya Persia juga amat besar sahamnya dalam perkembangan budaya Islam. Dinasti Umayyah di Damaskus menggunakan sistem administrasi dan birokratif Bizantium dalam menjalankan pemerintahnya. Dan perlu diketahui bahwa dinasti Abbasiyah di Baghdad juga meminjam sistem Persia. Dalam pemikirannya, tidak sedikit pengaruh-pengaruh Persianisme atau Aryanisme yang masuk ke dalam Islam. Hal ini terpantul dengan jelas dalam buku Al-Ghazali, Nasihat Al-Mulk, Siasat Nama, yang juga banyak menggunakan bahan-bahan pemikiran Parsi. Selanjutnya yaitu adat istiadat atau urf dalam Islam. Adat istiadat atau urf adalah sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang dijalankan oleh manusia, baik berupa perbuatan atau bahasa yang biasa mereka gunakan untuk ungkapan makna tertentu. Dari segi sahih, setidaknya adat istiadat atau urf terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu urf sahih atau adat baik. Adalah adat kebiasaan manusia yang sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat, seperti kebiasaan anak yang mencium tangan kedua orang tua, murid yang mencium tangan gurunya. Ada kebiasaan ini, meskipun tidak terdapat petunjuk dalilnya secara tegas dalam Quran dan Sunnah, namun ada kebiasaan ini dianggap baik dan layak dilestarikan karena sesuai dengan prinsip ajaran dan pesan moral Islam untuk berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Dan yang kedua adalah urf fasid, adalah adat kebiasaan manusia yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti pacaran dan praktek ekonomi ribawi. Adat kebiasaan ini tidak boleh dilestarikan atau bahkan digunakan sebagai sumber hukum atau acuan hukum untuk menghalalkan hal-hal lain yang berkaitan karena bertentangan dengan syariat yang melarang berzina, riba, dan segala yang berhubungan dengannya. Validitas adat istiadat dalam hukum Islam diambil dari hadis riwayat Tabrani, yaitu apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka menurut Allah adalah baik, dan sebaliknya yang dipandang jelek oleh mereka menurut Allah adalah jelek. Selanjutnya yaitu G. Wujud akulturasi ajaran Islam dengan budaya dan contohnya di Indonesia. Ketika dakwah Islam sampai keluar dari Jazirah Arab, kemudian bergeser ke seluruh dunia, maka terjadilah suatu proses panjang dan rumit, yaitu akulturasi atau percampuran dan perpaduan budaya-budaya setempat dengan budaya Arab di satu sisi, serta nilai-nilai dan ajaran Islam lainnya. Perpaduan ini pada dasarnya bertujuan Islamisasi, namun ada kalanya juga banyak yang berakhir pada kompromi atau sinkretisme.
Islamisasi budaya adalah mempertahankan sisi baik pada budaya lokal yang tidak bertentangan dengan nilai dan ajaran Islam dan menggantikan hal-hal yang bertentangan dengan menghadirkan sebuah budaya alternatif yang cerdas, kreatif, inovatif, dan syar'i untuk kemudian menjadi budaya lokal yang Islami. Sedangkan sinkretisme yang dilarang dalam ini adalah pelaburan atau penyampuran antara ajaran Islam dengan budaya lokal yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti yang didapat pada praktek ritual dan keyakinan aliran kebatinan Islam kejawen yang menyembah dan mensakralkan Allah, di sisi lain juga menyembah dan mensakralkan roh dan lembut lainnya. Walaupun ajaran Islam bersifat universal, tetapi tidak bisa dinaifkan bahwa unsur Arab mempunyai beberapa keistimewaan dalam Islam, seperti ajaran surah dalam Islam juga merupakan warisan tradisi yang berlaku pada masyarakat jahiliyah ketika itu. Syura dengan hilful fudulnya adalah sebuah forum musyawarah pembesar suku untuk mengambil suatu keputusan dan kesepakatan untuk kebaikan. Selanjutnya adalah wujud akulturasi ajaran Islam dengan budaya dan contohnya di Indonesia. 1. Seni bangunan. Perpaduan antara seni budaya Indonesia dengan ajaran Islam pada seni bangunan dapat dilihat melalui bangunan masjid, makam, dan bangunan lainnya. Pertama ada bangunan masjid. Dari bangunan masjid tersebut dapat dilihat dari atap, yaitu bagian yang melingkupi ruang bujur sangkar. Atap bukan berupa kubah, melainkan berupa atap tumpang, yaitu atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil. Tingkat paling atas membentuk 5, jumlah tumpang selalu ganjil biasanya 3. Masjid Demak adalah salah satu contohnya. Rangon atap-atap yang berlapis diambil dari konsep meru dari masa pra-Islam, yang terdiri dari 9 susun. Sunan Kalijaga memotongnya menjadi 3 susun saja. Hal ini melambangkan 3 tahap keberagaman seorang muslim, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa Islam lebih toleran terhadap budaya lokal. Islam tidak memindahkan simbol-simbol budaya Islam Timur Tengah ke Indonesia. Hanya akhir-akhir ini saja bentuk kubah disesuaikan. Dengan adanya fakta ini terbukti bahwa Islam tidak anti budaya. Semua unsur budaya dapat disesuaikan dalam Islam. Pengaruh arsitektur India misalnya sangat jelas terlihat dalam bangunan-bangunan masjidnya. Demikian juga pengaruh arsitektur khas Mediterania. Budaya Islam memiliki begitu banyak varian. Sebagai contoh dari wujud akulturasi Islam dengan budaya yaitu Menara Masjid Kudus yang merupakan sebuah candi Jawa Timur yang telah diubah dan disesuaikan penggunaannya serta diberi atap tumpang. Selanjutnya ada letak masjid. Pada umumnya, masjid didirikan berdekatan dengan istana. Kalau di sebelah utara dan selatan istana biasanya terdapat sebuah lapangan yang di Jawa disebut alun-alun, maka masjid didirikan di tepi barat alun-alun. Masjid adalah lambang agama, istana adalah lambang kekuasaan, dan alun-alun adalah simbol rakyat karena di alun-alunlah tempat berkumpulnya rakyat. Ketiga tempat ini adalah simbol 3 kekuasaan atau trias politika, Tuhan, Raja, dan rakyat. Letak masjid di sisi barat alun-alun dan istana melambangkan bahwa kekuasaan Tuhan di atas kekuasaan Raja dan rakyat. Letak sejajar alun-alun dan istana di bawah masjid melambangkan kesetaraan kedudukan raja dan rakyat di hadapan Tuhan. Hukum raja dan hukum rakyat harus tunduk di bawah hukum Tuhan. Inilah prinsip dari pesan moral ajaran Islam yang menempatkan wahyu di atas akal, dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa tata letak dan tata kota bangunan peradaban. Masjid biasanya juga terdapat pada tempat-tempat keramat, yaitu tempat makam seorang raja, wali, atau ahli agama yang termasyhur. Ini adalah pesan agar manusia senantiasa mengingat Tuhan dengan mengingat kematian. Masjid-masjid itu diantaranya ada Masjid Agung Cirebon, Masjid Jepara, dan masjid-masjid yang terdapat di Jakarta seperti Masjid Angke, Tambora, dan Marunda. Dari segi bangunan, selain masjid ada juga makam.
Kuburan atau makam Islam biasanya diabadikan atau diperkuat dengan bangunan dari batu yang disebut jirat atau kijing dan bertulisan kaligrafi dari ayat Al-Quran maupun hadis. Hal ini bertujuan agar orang-orang yang berziarah kubur dapat petunjuk yang mencerahkan dari ayat maupun hadis tersebut. Di atas jirat ini sering juga didirikan sebuah rumah yang disebut cungkup atau kubah. Contoh pada makam Fatimah binti Maimun. Makam ini mirip candi. Hal ini membuktikan bahwa pada abad ke-11 Masehi masyarakat masih terikat pada bentuk candi. Dari alkulturasi ajaran agama Islam dengan budaya yang kedua yaitu sistem penanggalan atau kalender. Kalender Saka merupakan sistem penanggalan perpaduan Jawa asli dan Hindu sampai dengan tahun 1633 Masehi. Namun semenjak masa Sultan Agung Raja Mataram Muslim, kalender Saka yang semula berdasarkan peredaran matahari atau Syamsiah diubah berdasarkan peredaran bulan atau Komariah yang sesuai dengan penanggalan Islam Jariyah. Nama-nama bulan pun mengalami perubahan dari nama-nama kehidupan seperti Sawana, Badra, Asuci, Kartika, Posya, Margasira, Madga, Palguna, Cetra, Waseka, Jesa, dan Asada menjadi Sura, Sapar, Mulut, Ba'da Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwa, Pasa, Syawal, Dulkan, Ida, dan Pisar. Wujud alkulturasi ajaran Islam dengan budaya yang ketiga ada perayaan keagamaan. Yang pertama ada selamatan. Selamatan adalah semacam pesta yang melibatkan sekelompok orang atau masyarakat untuk tujuan berdoa memohon keselamatan pada Tuhan. Acara selamatan terdiri atas pembacaan doa, pembacaan Al-Quran dan sholawat, kemudian dipadu dengan usyur adat yang dilambangkan dengan makanan. Biasanya dengan tumpeng rombyong, nasi kuning yang disusun mengerucut seperti gunung yang dikelilingi makanan lain. Pada umumnya, kelengkapan dan keanekaragaman masing-masing makanan dan hiasannya melambangkan makna-makna tertentu, di mana berarti 3 bagian telur rebus seperti putih telur, kuning, dan kulit telur melambangkan rencana, pelaksanaan, dan penyelesaian suatu masalah. Kecamba melambangkan kreativitas, sedangkan kacang panjang mengungkapkan pendapat bahwa orang seharusnya lebih dulu berpikir panjang sebelum berbuat sesuatu, atau dapat berarti harapan untuk mendapatkan umur panjang. Asal-muasal tradisi selamatan pada umumnya adalah pemberian sesembahan atau sesaji terhadap dewa-dewa dalam tradisi agama Hindu untuk memohon keselamatan dan kebaikan yang ada di bumi, kemudian dinamai dengan sedekah bumi. Sesajen atau ubarome dipersembahkan pada roh atau lelembut yang bersemayam pada pohon yang dikeramatkan, kawah gunung, kuburan, dan batu. Sedangkan di laut dinamakan dengan sedekah laut, ladang sesaji dan dipersembahkan kepada penguasa laut dari bangsa jin. Perayaan keagamaan yang kedua adalah sekaten. Di Yogyakarta, Surakarta, dan juga Cirebon, perayaan Maulud disebut dengan sekaten. Istilah ini berasal dari kata syahadatin, pengakuan percaya pada agama Islam, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Konon dimulai pada abad ke-16 Masehi saat Maulud diperkenalkan oleh Raden Patar di Demak. Ribuan orang Jawa beralih ke agama Islam dengan mengucapkan syahadatin. Oleh karena itu, penggunaan nama sekaten pada perayaan tersebut diteruskan oleh sultan-sultan berikutnya, sehingga kemudian menjadi perayaan tahunan. Yogyakarta dan Surakarta, sekaten juga menjadi ajang unjuk kekuatan dan pawai patriotisme pendiri kerajaan Mataram. Pada hari kelahiran Nabi, seluruh pusaka kerajaan, termasuk gamelan dan keris, dibersihkan dalam suatu upacara penyucian khusus dan diarak keliling kota. Sultan juga membagi-bagikan berkah, dilambangkan dengan 5 jenis nasi yang dibentuk seperti gunung. Wujud dari alkulturasi ajaran Islam dengan budaya yang keempat ada seni rupa wayang. Pertunjukan wayang adalah suatu bentuk perdalangan yang populer di Indonesia sejak masa pra-Islam dan merupakan salah satu sarana penyebaran Islam yang paling jitu. Sosok wayang sebelum kedatangan Islam sama bentuknya dengan tampak pada relief-relief candi seperti Surawana, Tegawani, dan Penataran. Bentuk ini masih lazim dalam pertunjukan wayang Bali. Setelah Islam memegang kendali, sosok wayang diubah secara menyeluruh. Dalam usaha untuk menaati ajaran agama Islam yang melarang menggambar makhluk hidup, maka bentuk wayang kulit, wayang golek, dan wayang beber diberikan bentuk stilasi dan tidak lagi realistis, guna menghindari penggambaran langsung sosok manusia. Cerita sejarah dan kepahlawan wayang termasuk Ramayana dan Mahabharata juga diislamkan. Wayang sengaja digunakan sebagai alat penyebaran agama sebagaimana dilakukan oleh para wali dalam memperkenalkan ajaran-ajaran Islam. Wujud dari alkulturasi ajaran
Islam dengan budaya. Yang kelima ada seni aksara. Yang pertama ada khat atau kaligrafi, yaitu huruf-huruf Arab yang ditulis dengan sangat indah disebut dengan seni kaligrafi atau seni khat. Seni kaligrafi ini turut serta mewarnai perkembangan seni rupa Islam di Indonesia. Kalimat-kalimat yang ditulis bersumber dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Seni khat nampak pada peninggalan batu nisan kuno makam Malik al-Soleh di Aceh dan makam marmer Ratu Narasia Samudra Pasai Aceh yang bergaya Islam Gujarat India. Khat atau kaligrafi Arab menjadi unsur penting dalam seni hias Islam Indonesia. Benda-benda upacara yang ada di istana-istana tua seperti belati, tombak, pedang, dan panji-panji sering dihiasi dengan kaligrafi. Kaligrafi sering tampak pada lukisan kaca dan ukiran kayu yang membentuk beberapa unsur hiasan istana. Toko wayang atau toko suci dibuat dengan kaligrafi untuk menyamarkan bentuk manusianya. Aksara Arab juga digunakan untuk surat-surat resmi seperti surat yang ditulis oleh Sultan Aceh Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi kepada Raja James I dari Inggris. Seni aksara yang kedua yaitu aksara Arab Pegon, yaitu tulisan berhuruf Arab hijaiyah seperti yang digunakan dalam Al-Quran, lengkap dengan tanda baca, harokat atau sandangan, akan tetapi berbahasa Jawa. Pada sekitar awal Islam abad 15 sampai 16 Masehi, banyak peninggalan manuskrip dalam bentuk lontar berbahasa Jawa Madya sebagaimana digunakan dalam kitab Pararaton. Kesusastraan ini banyak dikembangkan dalam bentuk huruf pegon oleh Sunan Bonang dan Sunan Gunung Jati dalam proses Islamisasi di Jawa, dan tradisi membaca lontar sudah berkembang di zaman Hindu dan Buddha. Majuan Banyuwangi Lontar Yusuf merupakan salah satu tradisi seni pembacaan waosan karya sastra tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam bentuk huruf pagon yang berkembang di kawasan Banyuwangi. Tradisi ini mirip dengan beberapa bentuk seni waosan di beberapa daerah Nusantara, seperti Macapatan di Jawa Tengah dan Yogyakarta, Mamaca di Madura, dan waosan lentar di Bali. Biasanya tradisi semacam ini diselenggarakan dalam acara ruwetan, bersih desa, dan petik laut. Pembacaannya semalam suntuk sampai katam. Selanjutnya yang keenam yaitu seni sastra. Perkembangan awal seni sastra Indonesia pada zaman Islam berkisar di sekitar Selat Malaka atau daerah Melayu dan di Jawa. Seni sastra zaman Islam yang berkembang di Indonesia sebagian besar mendapat pengaruh dari Persia, seperti cerita-cerita tentang Amir Hamzah dan Bayan Budiman. Seni sastra muncul pada zaman Hindu, disesuaikan perkembangannya dengan keadaan zaman Islam. Di antara seni sastra tersebut antara lain Mahabharata, Ramayana, dan Pancatantra. Diubah menjadi hikayat Pandawa V, hikayat Perang Pandawa Jaya, hikayat Sri Rama, hikayat Maharaja Rahwana, dan hikayat Pancatantra. Dalam seni sastra zaman Islam di daerah Melayu dikenal syair Kentambunan, lelakon Mahesa Kumitir, syair Panji Sumirang, cerita wayang Kinundang, hikayat Kanji Kuda Sumirang, hikayat Cekel Wanengpati, hikayat Panjiwi Lakusuma, dan sebagainya. Di samping seni sastra tersebut juga terdapat kitab-kitab suluk dan wirid. Suluk merupakan kata Arab yang mengacu pada pola hidup dengan cara sufi atau mengikuti aturan sufi yang penuh dengan kesahajaan. Pustaka Jawa menganggap suluk sebagai ajaran spiritual Islam Jawa yang ditulis dalam bentuk puisi. Jika ajaran-ajaran seperti ini diungkapkan dalam bentuk prosa, maka biasanya disebut dengan wirid atau serat wirid. Dalam sastra Jawa, ajaran spiritual Islam atau sufi disebut dengan ilmu suluk. Suluk berkaitan dengan ajaran spiritual Islam Jawa, suatu perpaduan paham mistik Islam atau tasawuf dan budaya Jawa tradisional. Inti ajaran suluk berkaitan dengan pencapaian pengalaman mengenal Tuhan dan menguasai kesadaran adikodrati. Bentuk pengetahuan khusus yang dipilih oleh seorang penulis suluk adalah panteisme sufistik yang semula dikembangkan oleh Al-Hallaj dan Ibnu Arabi dan di Indonesia dilakukan oleh Hamzah Al-Fanshuri dan Syamsuddin Pasai. Gagasan ini kemudian menyebar ke Jawa lewat tarekat Sattariyah atau persaudaraan Islam sufistik aliran Sattariyah. Selanjutnya yang ketujuh yaitu seni tari dan musik. Pengaruh Islam juga dapat ditemukan pada seni tari Nusantara, tari Zapin di Kepulauan Riau misalnya. Dari namanya, Zapin berasal dari bahasa Arab atau Zafan yang berarti penari atau langkah kaki. Muasalnya dari daerah
Hadramaut atau Yaman, Arab Selatan yang masuk dibawa oleh saudagar Yaman pada sekitar abad ke-13 Masehi. Tari Zapin digunakan sebagai salah satu media dakwah di Nusantara. Tarian ini awalnya hanya ditarikan oleh kaum laki-laki. Sesuai ajaran Islam, tarian ini tergolong tampil santun dan disajikan. Zapin juga tidak dapat dipisahkan dengan musik pengiringnya. Ia identik dengan permainan musik gambus dan marwas. Gambus menjadi pengatur ritme dan marwas untuk temponya. Alat musik gambus adalah oud, sejenis gitar Arab berbentuk bulat, pendek, dan sedikit lebih besar. Sedangkan marwas adalah berupa gendang berukuran kecil berbentuk silinder. Lagu-lagu yang dimainkan umumnya bertemakan kerakyatan, alam lingkungan, percintaan, juga sindiran dalam balutan syair agama. Bahasa syairnya adalah bahasa Arab dengan balutan khas cengkok berbahasa Melayu. Dan masih banyak lagi tarian-tarian yang merupakan hasil perpaduan ajaran Islam dengan budaya setempat seperti tari Saudati dan Saman di Aceh, Kuntul Banyuwangi, Panjitur Yogyakarta, Kubra Siswa Mendut, Magelang, dan lain-lain. Selanjutnya yang ke-8 yaitu sistem pemerintahan. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan pertama yang menganut sistem pemerintahan yang menerapkan hukum Islam. Perkembangan ini semakin bertambah pesat setelah runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya kerajaan Demak. Dengan raja pertamanya yaitu Raden Patah, sejak berdirinya kerajaan Demak, perkembangan Islam semakin pesat seperti Gresik, Mataram, Tuban, Jepara, Pasuruan, Surabaya, dan lain-lain. Berikut beberapa contoh hukum Islam yang telah diberlakukan, yaitu penggunaan mata uang emas dinar di Kerajaan Samudra Pasai, peradilan Islam di Kerajaan Mataram, pelaksanaan kewajiban sholat, puasa di Kerajaan Aceh, bahkan Sultan Iskandar Muda menerapkan hukuman rajam terhadap putranya yang berzina, hukuman potong tangan bagi pencuri di atas 1 dinar di Kerajaan Banten. Selanjutnya yang ke-9 yaitu kosakata. Kosakata berbahasa Jawa maupun Melayu banyak mengadopsi konsep-konsep Islam. Istilah-istilah kata benda yang banyak sekali dipinjam dari bahasa Arab Islam seperti dalam istilah hukum dan politik, halal, harum, mahkamah, adil, sultan, dalam istilah keolahragawan, wasit, dalam istilah kemasyarakatan, musyawarah, mufakat, selamatan, tasyakuran, hajatan, istilah dalam ilmu pengetahuan seperti ilmu, wahyu, ilham, atau wali. Istilah-istilah pinjaman tersebut sebelumnya tidak pernah dikenal dalam khazanah budaya populer Indonesia. Dalam hal menggunakan istilah-istilah yang diadopsi dari Islam, tentunya perlu membedakan mana yang Arabisasi, mana yang Islamisasi. Makna substansial dari sholat mencakup dimensi individual, komunal, dan dimensi pribumisasi nilai-nilai substansial ini ke alam nyata. Kesimpulannya yaitu dengan demikian jelaslah perjalanan secara konsilasi antara Islam sebagai agama dan budaya lokal yang melingkupinya serta adanya landasan hukum legimitatif dari syarak berupa uruf atau adat istiadat dan maslahah atau kemaslahatan. Maka untuk strategi pengembangan budaya Islami di Indonesia yang multi etnis dan budaya pendekatan budaya tanpa meninggalkan nilai-nilai spirit Al-Quran adalah cara yang paling baik. Kesimpulan selanjutnya yaitu Islamisasi bukanlah harus Arabisasi, karena Islam adalah agama yang menyeluruh dalam budaya, sikap, dan mentalitas. Dan kenapa harus budaya? Karena budaya menyentuh seluruh aspek dan dimensi cara pandang, sikap hidup, serta aktualisasinya dalam kehidupan manusia. Selain itu, gerakan kultural lebih integratif dan massal sifatnya, dan bahkan dengan menggunakan unsur-unsur lokal dapat mendorong percepatan proses dakwah dan transformasi nilai-nilai dan ajaran Islam dalam menopang aktivitas segi teknis dan operasional dakwah.